Raja Esis Liga 1 Lillipali dapat komentar pedas dari Shin Tae-yong. Stefano Lillipali menjadi sorotan setelah kembali tidak menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk masuk skuad dalam persiapan Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mencoret Lillipali dari daftar 29 pemain timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki, yang dimulai pada 21 Desember sampai 6 Januari 2023. Keputusan Shin Tae-yong tidak mengikut sertakan Lillipali pun tak ayal menimbulkan berbagai pertanyaan. Publik heran mengapa pemain 33 tahun itu tidak dilirik kendati dalam tren positif di Liga 1. Lillipali diketahui sudah mengemas 11 assist bersama Borneo FC musim ini. Pencapaian itu pun membuatnya berstatus Raja Assist sementara di Liga 1. Performa apik Lillipali juga selaras dengan hasil yang diraih Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu tengah memuncaki klasemen sementara Liga 1 berkat rentetan hasil positif. Shin Tae-yong pun sejatinya tidak tutup mata mengenai performa Lillipali. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan memuji aksi menawan sang pemain di kompetisi domestik musim ini. Lillipali adalah pemain yang sangat bagus di Liga. Saya juga melihat performa dia sangat bagus, kata Shin Tae-yong di Jakarta Selasa 19 Desember 2023. Shin Tae-yong tidak hanya memberikan pujian kepada Lillipali, dia juga turut berkomentar pedas soal pemain berdarah Belanda tersebut. Shin Tae-yong menyorot kondisi fisik Lillipali yang tidak cukup untuk membawanya kompetitif di level internasional. Lillipali dianggap bakal kewalahan kalau bermain untuk timnas Indonesia di level Piala Asia. Kalau melawan tim di atas kita, Lillipali pasti akan sangat kelelahan. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk melihat langsung dia main, tetapi untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik, kata Shin Tae-yong. Strategi Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Wajah timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia 2023-2024 setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Ini sangat mengecewakan sebab ekspektasi publik timnas telah naik kelas. Tanda kenaikan kelas timnas itu tergambar saat melawan Argentina. Meski kalah 0-2, tim racikan Shin Tae-yong ini memperlihatkan gaya main yang spontan dan penuh kejutan. Sebelumnya, timnas juga bisa menumpas tim-tim yang di peringkat FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Curaçao, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu, Shin menatap serius persiapan menuju Piala Asia 2023. Itu pula yang menjadi alasan mengapa timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan ini dimulai dari tanggal 21 Desember di kota Antalya. Dan para pemain timnas pun sudah bertolak ke Turki pada hari Rabu 20 Desember pagi. Apa yang akan dilakukan Shin di Turki? Yang pasti pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia nanti. Sekilas informasi, masuknya nama Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat di timnas Indonesia untuk Piala Asia nanti diwarnai intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di Liga. Pada musim ini saja, Dendi baru menyumbang 1 gol untuk Bayangkara FC di Liga 1. Sedangkan Dimas belum mencatatkan namanya di papan skor untuk Persikabo 1973. Netizen semprot Shin Tae-yong soal Pratama Arhan. Semenjak Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Pratama Arhan selalu dipanggil juru taktik asal Korea Selatan itu untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan ketika Pratama Arhan hampir tak pernah dimainkan Tokyo Verdy sekalipun, Shin Tae-yong tetap menyertakan pemain 21 tahun itu ke skuad timnas Indonesia. Kemarin, jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Turki, Shin Tae-yong blak-blakan perihal pemanggilan Pratama Arhan. Ia mengakui bahwa Arhan sebagai pemain berkualitas, namun sangat disayangkan jarang dimainkan sang klub Tokyo Verdy. Arhan pemain bagus,
Kalau dia dapat menit bermain di klubnya, performanya bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi ya karena itulah jarang main, performanya pun semakin turun dan jika timnas tidak memilihnya, performanya akan benar-benar mati, kata Sinteyong di Jakarta. Komentar Sinteyong di atas pun menyulut emosi sejumlah pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Bahkan ada yang menilai Arhan dipanggil ke timnas karena Sinteyong kasihan kepadanya. Pemilihan pemain berdasarkan kasihan. Tulis akun @matuilah mengomentari komentar Sinteyong soal Pratama Arhan di akun @updatebolabola. Kok jadi standar ganda gini sih STY? Coba pemain lain yang jarang menit bermain di liga lokal, nggak diselamatin sekalian kah? Duh. Sambung akun @ndranto. Jadi timnas buat selamatkan karir pemain atau menargetkan juara pakai pemain yang lagi offline? Tanya akun @goblessme. Indonesia tak diunggulkan di Piala Asia 2023. Ini ambisi Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memiliki ambisi besar meski skuad Garuda tak diunggulkan dalam ajang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023. Dalam ajang yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 ini, skuad Garuda bergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Agar persiapan tim Merah Putih berjalan dengan maksimal, skuad asuhan Sinteyong menjalani persiapan dengan menggelar pemusatan latihan atau training camp di Turki. Dalam ajang 4 tahunan ini, timnas Indonesia sebenarnya tak begitu diunggulkan. Hal itu karena timnas Indonesia saat ini menempati ranking FIFA ke-146. Peringkat tersebut di bawah lawan-lawannya di grup D Piala Asia 2023. Dan Jepang saat ini bahkan menjadi salah satu negara di Asia dengan peringkat tertinggi di dunia. Tim berjulukan Samurai Biru itu saat ini berada di ranking 17 dunia dan tentu saja mereka menjadi lawan terberat untuk tim asuhan Sinteyong. Kemudian lawan lainnya yakni Irak, saat ini juga berada di posisi ke-63 dalam ranking FIFA. Dan setelah itu, ada Vietnam yang menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Namun, Sinteyong memiliki tekad yang besar, bahkan cukup ambisius dengan timnas Indonesia. Dengan percaya diri, pelatih asal negeri gingseng tersebut masih merencanakan target tinggi. Walaupun timnas Indonesia tak diunggulkan, dia cukup percaya diri untuk bisa membawa tim Merah Putih lolos ke 16 besar.